Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua, saya sehat kan? Saya percaya sudah saya sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Catatannya di hadapan Tuhan. Nah, waktu yang pertama bicara peluang, pasti Tuhan memberikan peluang demi peluang kepada semua Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya peluang-peluang ini diberikan pada Pak Kurniawan dan Ibu Eva dengan seluruh keluarganya. Dan Pak Kurniawan dan Ibu Eva bisa menangkap peluang-peluang yang Tuhan sediakan ini. Peluang untuk melakukan pergerakan misi, peluang untuk melakukan pergerakan doa seperti yang disajikan oleh Ibu Eva tadi dengan Pak Kurniawan. Peluang untuk memenangkan jiwa baru, peluang untuk memperluas kerajaan Allah, peluang untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, peluang untuk masuk dalam dididik pujian. Peluang-peluang ini Tuhan sediakan dan kita harus menangkap peluang-peluang ini. Jangan sampai kita kehilangan daripada peluang-peluang ini. Yang kedua, waktu yang kedua berbicara mengenai nilai-nilai hidup seseorang. Nilai hidup seseorang, harkat hidup seseorang, martabat hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang pendek usianya. Ya, ada usia yang 30, 14, 60, 14, 18 ada, saudara. Tapi nilai hidup seseorang sangat ditentukan bagaimana dia mengisinya waktu demi waktu, bagaimana dia mengisinya hari demi hari itu, saudara. Saudara itu yang paling penting dalam hidup kita ini. Nilai hidup seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengisi hari demi hari di dalam perjalanan hidup kita ini, saudara. Nah, oleh karena itu saya akan membahas sedikit mengenai nilai-nilai hidup seseorang. Sebab pasti Tuhan itu berurusan dengan pelaku sejarahnya, berurusan dengan hamba-hambanya, berurusan dengan saudara dan saya. Nah, saudara, pada dasarnya setiap orang itu bertanggung jawab menjadi pengubah-pengubah untuk dirinya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjadi pengubah-pengubah buat dirinya sendiri, saudara. Saudara, setiap orang akan menciptakan sejarah di dalam hidupnya, dan sejarah ini sampai kepada kekekalan. Setiap orang akan menoreh dalam tinta kehidupan, di dalam sejarah kehidupan yang dia buat seperti sebuah sejarah. Itu kan ada alurnya, saudara. Setiap orang itu bertanggung jawab untuk mengisi sejarah kehidupannya masing-masing. Ya, ibaratnya seperti buku sejarah, masing-masing individu ingin memiliki tinta yang ditulis di dalam buku sejarah itu. Perilakunya sehari-hari, pemikirannya sehari-hari, ya, apa yang dia lakukan sehari-hari dalam bentuk apapun. Tinta kehidupan itu adalah perilaku demi perilaku, ya, pemikiran demi pemikiran, ya, ketentuan demi ketentuan, pilihan demi pilihan, dan keputusan demi keputusan. Ini berbicara nilai hidup seseorang, dan segala tindakan itu yang dilakukan berdasarkan perilaku, berdasarkan pikiran, dan berdasarkan keputusan-keputusannya di dalam hidup ini. Dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Nilai-nilai hidup ini, ya. Buku sejarah kehidupan masing-masing itu merupakan nilai prestasi dari perjalanan hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-12, dalam kitab Wahyu ayat 20 pasal 20 ayat yang ke-12 ditulis, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jangan perhatikan kata-kata perbuatan mereka, bukan perbuatan orang lain, bukan perbuatan yang diatur oleh orang lain. Seperti film itu ada sutradaranya yang diatur adegan demi adegan, bukan itu. Tapi masing-masing pribadi ini yang bertanggung jawab menjadi pengubah untuk hidupnya sendiri, yang menjadi penulis daripada sejarah, buku sejarahnya yang dipersembahkan kepada Tuhan sampai pada akhirnya nanti sudah menghadap tahta pengadilan Allah, dan Bapa mengatakan, sepaslah anakku yang taat dan setia, masuklah di dalam kesukaanku. Dan itu adalah apa yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita hidup sekarang berada di dalam era kerajaan. Kerajaan itu bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan itu soal damai, sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Saudara, dalam era kerajaan sekarang ini, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu adalah membangun keserupaan, membangun kesamaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Baik tutur kata kita, baik pikiran kita, hati kita, perilaku kita itu yang sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan itu dibangun lewat firman-Nya, dan itu dibangun lewat kehidupan doa kita, dibangun lewat pelayanan kita, dan itu dibangun pada waktu kita melakukan visi-misi yang Tuhan tetapkan di tempat ini. Dan itu pasti akan terjadi selalu, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, saudara, semua ini sudah ditetapkan di dalam teks Alkitab bahwa setiap orang dihakimi menurut perbuatannya.